Bab 161 Daging Kambing Berdarah Giok Gemuk. Tindakan Qin Haodong mengejutkan semua orang, dan beberapa bahkan melompat. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu dan bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang tidak sopan di pesta ulang tahun lelaki tua itu. Jangankan orang lain, bahkan Lin Momo yang duduk di sebelahnya pun terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Qin Haodong tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Pingchao, dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan merusak hadiah ulang tahunnya dengan begitu sembrono. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada kakeknya? Benar saja, Lin Xiaotian tadinya tersenyum tipis, tetapi sekarang dia tidak tersenyum sama sekali dan menatap Qin Haodong dengan dingin. Qian Duoduo juga sangat malu. Dia menyerahkan patung Buddha Giok kepada Qin Haodong. Tanpa diduga, patung itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dia berkata, "Tuan Qin, apa maksudmu?" Jika Qin Haodong tidak menangkapnya dan membuatnya jatuh ke tanah, masih banyak yang harus dimaafkan, tetapi jelas bahwa dia mengangkatnya dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Tidak ada alasan untuk menjelaskannya. Tepat setelah Lin Pingchao pulih dari keterkejutannya, dia melompat ke arah Qin Haodong dan berteriak, "Qin, kamu harus mengganti rugi patung Buddha Giokku." Qin Haodong tidak menjawabnya, dia juga tidak menjawab pertanyaan Qian Duoduo. Sebaliknya, dia berkata kepada Lin Xiaotian, "Kakek, aku telah menyelamatkan hidupmu dengan menjatuhkan benda ini." Begitu dia mengucapkan itu, semua orang terkejut lagi dan tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Haodong. Dia berkata kepada Lin Xiaotian, "Jika tebakanku benar, kamu ingin meletakkan patung Buddha Giok di kamar tidurmu, benar kan?" Lin Xiaotian masih tidak berbicara, tetapi mengangguk sedikit, mengakuinya. Qin Haodong melanjutkan, "Jika kamu menaruh benda ini di kamar tidurmu, kamu akan mati dalam 3 hari. Pada saat ini, Lin Pingchao tidak senang dan berkata, "Qin, jangan bicara omong kosong, kamu baru saja melihat patung Buddha Giok yang kuberikan kepada kakek dan kamu cemburu, jadi kamu sengaja menjatuhkan giokku. Semua orang di dunia tahu bahwa giok lemak kambing baik untuk kesehatan manusia, bagaimana mungkin itu bisa membahayakan nyawa kakek?" Banyak tamu di sini yang setuju dengan Lin Pingchao dalam hati mereka. Kalau tidak, mereka tidak dapat menemukan penjelasan atas perilaku aneh Qin Haodong. Qin Haodong menatapnya dan berkata, "Kamu benar, giok lemak kambing yang bagus baik untuk manusia, tetapi ini bukan giok lemak kambing, melainkan giok lemak kambing darah." Lin Pingchao menangis, "Qin Haodong, jika kamu ingin memfitnahku, kamu harus mencari alasan yang lebih baik. Semua orang di sini adalah ahli dalam lingkaran giok, tidak ada yang pernah mendengar tentang sampah itu, apakah kamu tidak berbicara omong kosong?" Saat itu, Qin Duoduo sedikit mengernyit, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Aku pernah mendengarnya, tapi itu terlalu langka. Aku belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun." Lin Xiaotian bertanya dengan ragu, "Presiden Qian, ada apa dengan batu giok lemak daging kambing darah ini?" Qian Duoduo berkata, "Saya baru saja mendengarnya beberapa kali dari guru saya, giok lemak kambing darah sangat mirip dengan giok lemak kambing dalam penampilannya, tetapi akan membawa bencana bagi orang-orang. Guru saya telah meninggal, dan saya tidak mengetahuinya secara pasti." Qin Haodong berkata, "Apa yang dikatakan gurumu tidak terlalu akurat. Giok lemak daging kambing darah tidak hanya membawa malapetaka bagi manusia, tetapi juga dapat menyerap darah inangnya untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan kata lain, semakin banyak darah yang diserapnya, semakin bagus tampilan gioknya." Mengenai kualitas giok lemak daging kambing darah ini, setidaknya darah 6 atau 7 orang diserap olehnya. Alasan mengapa dijual dengan harga murah adalah karena pemilik sebelumnya meninggal karena diserap olehnya. Jadi itu dianggap sebagai hal yang tidak menyenangkan. Petik 2. Lin Pingchao berteriak, "Omong kosong, ini adalah giok lemak kambing, bagaimana mungkin ini adalah giok lemak kambing darah?" Lin Zigao kemudian berkata, "Ya, Anda tidak dapat menghancurkan patung Buddha Giok anak saya hanya karena sebuah legenda. Menurut pandangan Anda, haruskah kita menghancurkan seluruh giok lemak kambing di dunia hanya karena giok lemak kambing berdarah? Itu lelucon, bahkan Presiden Qian tidak melihat adanya masalah. Mengapa Anda mengatakan itu adalah giok lemak kambing berdarah?" "Gampang, coba lihat," kata Qin Haodong, "semua orang tahu bahwa semakin murni batu giok, semakin baik kualitasnya. Akan ada sedikit kotoran di batu giok. Penampilan batu giok lemak kambing darah tidak berbeda dengan batu giok lemak kambing. Namun, di dalam batu giok, keduanya sama sekali berbeda. Di batu giok lemak kambing darah, terdapat banyak garis merah darah." Kemudian, dia membungkuk dan mengambil 2 potong patung Buddha Giok dari tanah dan menunjukkannya kepada Lin Xiaotian dan Qian Duoduo. Lin Xiaotian terkejut saat melihat 2 potong batu giok yang pecah di tangan Qin Haodong. Keduanya ditutupi garis-garis merah darah yang pekat, seperti pembuluh darah manusia. Namun, dari penampilan luarnya, tidak ada yang terlihat. Dia memulai usahanya dari menjual batu giok, dan dia tahu betul karakter batu giok lemak kambing. Dia tahu bahwa batu giok lemak kambing murni yang asli tidak akan seperti ini.
Saat ini, dia benar-benar percaya pada pernyataan Qin Haodong bahwa ini adalah batu giok lemak kambing darah. Qian Duoduo membungkuk dan mengambil sepotong batu giok yang pecah dari tanah. Setelah melihatnya, dia berkata, benar saja, itu persis seperti yang dikatakan guruku, ada garis-garis merah darah di batu giok lemak kambing, ini benar-benar batu giok lemak kambing darah. Qin Haodong berkata, giok lemak kambing darah adalah benda yang sangat berbahaya, melihat betapa lebarnya garis merah darah ini, pasti sudah banyak orang yang terbunuh. Batu giok lemak kambing darah sama persis dengan batu giok lemak kambing darah. Hanya ketika dihancurkan, barulah terlihat perbedaannya. Namun, nilai benda ini mencapai jutaan atau bahkan puluhan juta yuan. Siapa yang ingin menghancurkannya? Ini juga salah satu alasan penting mengapa batu giok lemak kambing darah sangat langka. Bahkan jika muncul, tidak ada yang bisa mengenalinya. Kalau saja Qin Haodong tidak memiliki jiwa yang kuat, dan dia tidak merasakan ki darah dan bukannya ki spiritual pada patung Buddha giok tadi, dia tidak akan bisa mengenalinya. Lin Pingchao juga melihat garis-garis merah darah pada batu giok yang pecah, dan wajahnya langsung pucat. Namun, dia membantah, tidak mungkin, kamu pasti telah melakukan sesuatu, kalau tidak, bahkan Presiden Qian tidak dapat melihat masalahnya, bagaimana kamu melihat bahwa itu adalah batu giok lemak daging kambing berdarah, apakah kamu bahkan lebih baik daripada Presiden Qian? Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, Qian Duoduo berinisiatif berkata, kau benar, penghargaan saudara Qin terhadap batu giok jauh di atasku. Guo Feng, yang telah lama terdiam, berkata, Tuan Qin benar-benar memiliki penglihatan yang unik. Beberapa waktu lalu, dia menemukan sensor Suande yang telah hilang selama bertahun-tahun di dalam sensor dupa besi cor. Kemampuan apresiasinya berada di atas kita. Melihat dua pria besar berdiri untuk mendukung Qin Haodong, Lin Pingchao membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Faktanya adalah garis-garis merah darah yang menyilaukan pada potongan-potongan patung Buddha giok membuktikan kepada semua orang bahwa ini adalah batu giok lemak kambing berdarah. Qin Haodong tidak mengatakan sesuatu yang salah. Wajah Lin Xiaotian menjadi muram. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-80. Namun, jika Qin Haodong tidak menemukan rahasia giok lemak kambing darah ini, dia mungkin akan mati dalam 3 hari. Dia bertanya, Haodong, bagaimana seharusnya batu giok yang pecah ini ditangani? Pada saat ini, ucapan lelaki tua itu kepada Qin Haodong jauh lebih dekat, dan dengan sedikit rasa hormat. Pada saat yang sama, ucapannya sama saja dengan mendefinisikan hakikat patung Buddha giok. Itu adalah batu giok lemak daging kambing berdarah. Qin Haodong berkata, benda berbahaya ini harus dihancurkan dan dikubur dalam-dalam, jika tidak maka akan membahayakan orang lain. Lin Xiaotian mengangguk, lalu memanggil 2 anggota keluarga dan berkata, pergi dan singkirkan benda-benda ini. Ingatlah untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping dan menguburnya dalam-dalam. Kedua anggota keluarga itu mengangguk, mengumumkan semua potongan batu giok di tanah, lalu berbalik dan pergi keluar. Melihat hadiah yang dibelinya dengan uang banyak itu dihancurkan berkeping-keping oleh Qin Haodong, Lin Pingchao menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk menyangkalnya saat ini, jadi dia hanya bisa memanfaatkan waktu untuk memperbaikinya. Dia segera menoleh ke Lin Xiaotian dan berkata, kakek, aku benar-benar tidak tahu bahwa benda ini adalah giok lemak daging kambing darah. Aku tidak berani membelinya sebagai hadiah ulang tahunmu jika aku mengetahuinya. Lin Xiaotian baru saja terkejut, tetapi dia juga tahu bahwa itu bukan niat Lin Pingchao. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Kakek, aku sudah menyiapkan 2 hadiah ulang tahun untukmu hari ini, meskipun benda itu sudah dibuang, aku masih punya 1. Lin Pingchao diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri karena telah mempersiapkan diri dengan baik, kalau tidak hari ini dia akan benar-benar dipermalukan. Dia berbalik dan melambaikan tangannya ke arah pengawal itu, yang segera mengiriminya tempat gulungan. Untuk ulang tahun ke-80 orang tua hari ini, Lin Pingchao memang sudah mempersiapkan segalanya. Awalnya, ia ingin menggunakan patung Buddha giok untuk mendapatkan pujian semua orang. Kemudian, ia akan membuat klimaks dengan lukisan gulungan di tangannya. Oleh karena itu, nilai lukisan ini jauh di atas patung Buddha giok itu. Ia membeli lukisan ini dari seorang pedagang kaya di Hong Kong seharga 20 juta yuan. Dengan harga seperti itu, dia tentu tidak ingin memberikannya kepada para pengikutnya untuk disimpan diam-diam. Bagaimana dia bisa pamer dengan cara seperti itu? Jadi Lin Pingchao meminta orang-orang untuk memindahkan meja secara langsung, lalu dengan hati-hati mengeluarkan lukisan tua dari tempat gulungan dan menyebarkannya perlahan di atas meja. Kakek, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-80, saya secara khusus menyiapkan karya asli Wu Daozi ini, silakan lihat dan hargai. Para tamu pun langsung ribut lagi dan mulai membicarakan hal itu. Karya asli pelukis bijak Wu Daozi, berapa harga lukisan ini?
Jika itu adalah karya asli Wu Daozi, usianya lebih dari 1.300 tahun, itu pasti harta karun dalam barang antik. Lin Xiaotian punya 3 hobi, giok, barang antik, dan lukisan, dan hadiah-hadiah Lin Pingchao adalah yang paling disukainya. Namun, patung Buddha giok itu sudah rusak, sekarang hadiah ulang tahun yang tersisa adalah koleksi barang antik dan lukisan. Itu benar-benar barang yang bagus. Ia berdiri, menghampiri meja, dan mulai mengamati lukisan kuno di atas meja dengan serius. Ia mengamatinya dengan tenang selama 2 menit. Aula menjadi sunyi. Wajah lelaki tua itu mulai tampak lebih baik. Ketidakbahagiaan yang dibawa oleh batu giok lemak daging kambing darah itu berangsur-angsur menghilang. Bagus sekali, ini adalah karya asli Wu Daozi. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dengan puas. Qian Duoduo juga berkumpul untuk mengamati lukisan kuno itu dengan saksama dan menganggukkan kepalanya dan berkata, ini adalah lukisan teratai Wu Daozi yang legendaris. Setelah lebih dari 1000 tahun, lukisan itu masih tampak jelas, hanya orang bijak lukisan Wu Daozi yang memiliki kemampuan ini. Saudara Guo, datanglah dan lihatlah, apakah lukisan ini milik Wu Daozi. Qian Duoduo tidak sehebat Guo Feng, meskipun dia juga tahu sedikit tentang barang antik. Jadi dia meneleponnya. Di bidang lukisan antik, Direktur Pusat Penilaian Barang Antik adalah otoritasnya. Sebagai seorang ahli dalam penilaian barang antik, Guo Feng selalu membawa peralatannya. Pertama, ia mengenakan sepasang sarung tangan putih. Kemudian ia mengeluarkan kaca pembesar dan mulai mengamati dengan saksama. Butuh waktu 5 menit baginya untuk melihat lukisannya, lalu perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, benar, ini benar-benar nyata. Karya asli dari pelukis bijak Wu Daozi. Di sudut kanan atas lukisan kuno ini, terdapat 3 karakter besar Bai Lian Tu, yang berarti pemandangan teratai, dengan stempel pribadi Wu Daozi di bawahnya. Baik dari sudut pandang gaya sapuan kuas maupun tahun pembuatannya, lukisan ini tidak diragukan lagi dibuat oleh Wu Daozi. Ketika Qian Duoduo begitu bersemangat, dia tidak pernah lupa menoleh ke Qin Haodong dan berkata, Tuan Qin, lihatlah lukisan ini. Saat dia mengatakan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan patung Buddha giok yang baru saja hancur berkeping-keping. Jadi dia langsung berhenti dan tidak berani mengatakan apapun. Namun, sudah terlambat. Qin Haodong melangkah ke meja, mengangkat tangannya, meraih lukisan lama itu, dan merobeknya menjadi 2. Bab 162 ini lukisanku. Kini seluruh auditorium meledak, dan tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu. Baru saja dia menghancurkan patung Buddha giok, dan kini dia merobek karya asli Wu Daozi menjadi 2, apa yang ingin dia lakukan? Qin, aku akan mengalahkanmu. Pada saat ini, hati Lin Pingchao hancur. Baru saja patung Buddha giok senilai 12 juta hancur, padahal itu adalah batu giok lemak kambing berdarah. Namun sekarang karya asli Wu Daozi senilai 20 juta yuan ini telah terkoyak, yang membuatnya tertekan. Kemarahan yang membara membuatnya kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu. Ia hendak menerjang Qin Haodong. Untungnya, ia dihentikan oleh 2 orang, Lin Zigao dan Lin Ziyuan. Wajah Lin Xiaotian kembali muram. Ia merasa Qin Haodong sudah keterlaluan. Yang terpenting adalah ini adalah karya asli Wu Daozi. Ia telah mencarinya selama bertahun-tahun dan belum menemukannya. Sekarang cucunya mengirimkannya kepadanya, tetapi ia hanya bisa melihatnya terbelah 2. Guo Feng menatap Qin Haodong dengan heran dan bertanya, Dr. Qin, apa maksudnya ini, apakah ada masalah dengan lukisan ini? Qin Haodong berkata dengan tenang, tidak ada masalah besar, hanya lukisan palsu. Tidak sopan memberikannya kepada kakek hari ini sebagai hadiah ulang tahun, jadi aku merobeknya. Lukisan palsu, tidak mungkin, aku sudah mengenalinya, itu benar-benar lukisan teratai yang ditinggalkan oleh Wu Daozi sendiri, kata Guo Feng dengan tidak percaya. Suasana hati Lin Pingchao sedikit tenang, tetapi dia masih berteriak dengan marah, Qin Haodong, jangan bicara omong kosong, ini benar-benar karya asli Wu Daozi, kamu harus memberiku kompensasi atas lukisanku hari ini. Qin Haodong berkata dengan nada tidak setuju, saya bilang itu palsu. Lin Pingchao menangis, kenapa, apakah kamu lebih akurat daripada Direktur Guo? Guo Feng juga berkata, Tuan Qin, Anda memang agak terlalu ceroboh, saya telah mengidentifikasi, ini benar-benar karya asli, dan meskipun ini adalah lukisan palsu, ini adalah pemalsuan tingkat tinggi dengan nilai lebih dari 10 juta yuan. Setelah mendengarkan Guo Feng, Lin Pingchao menjadi lebih percaya diri dan berkata, benar sekali, saya menghabiskan 20 juta yuan untuk lukisan ini, Anda harus memberi saya kompensasi untuk itu. Melihat Qin Haodong yang kebingungan, Qian Duoduo berkata, Tuan Qin, apakah Anda punya dasar untuk mengatakan bahwa lukisan ini palsu? Begitu dia berbicara, auditorium itu meledak lagi. Tanpa dasar apapun, dia langsung merobek lukisan kuno senilai 20 juta yuan menjadi 2.
Apakah orang ini gila? Paru-paru Lin Pingchao hampir meledak. Qin Haodong mengolok-oloknya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Qin Haodong berkata dengan lembut, karena ini lukisanku. Meskipun nada bicara Qin Haodong tenang dan suaranya tidak terlalu keras, hampir setiap kalimat yang diucapkannya hari ini merupakan bom, yang sekali lagi menyebabkan keributan besar di auditorium. Siapa pemuda ini? Harus ada batas untuk membanggakan diri. Dia mengatakan bahwa karya asli Wu Daozi dilukis olehnya. Direktur Guo berkata bahwa lukisan itu adalah karya asli, dia bahkan mengatakan bahwa dialah yang melukisnya. Apakah dia pikir dia adalah orang bijak seni lukis Wu Daozi? Sombong, dia sombong banget, ku dengar dia pacar baru Momo, dia terlalu terburu-buru, dia cuma cari pacar lewat lihat mukanya. Bukan hanya orang lain yang tidak percaya, Guo Feng juga berkata dengan wajah terkejut, apa, Tuan Qin, Anda bilang Anda yang melukisnya, tidak mungkin, ini bukan hanya gaya Wu Daozi, tetapi juga lukisan kuno, bagaimana mungkin Anda yang melukisnya saat Anda baru berusia 20-an? Qin Haodong, jangan menyombongkan diri. Jika lukisan ini dilukis olehmu, aku tidak perlu kau menggantinya, dan aku akan memberimu tambahan 20 juta yuan. Petik 2. Alasan mengapa Lin Pingchao mengucapkan kata-kata seperti itu adalah karena dia marah pada Qin Haodong. Kedua, dia ingin membuat Qin Haodong kehilangan muka dan mempermalukannya dengan kejam. Sekarang, menekan Qin Haodong juga berarti menekan Lin Momo. Qin Haodong berkata, jika kamu tidak percaya, aku akan membuktikannya kepadamu sekarang. Dia menoleh ke Lin Xiaotian dan berkata, Tuan, bolehkah saya menggambar di tempat, ini ucapan selamat ulang tahun untuk Anda. Lin Pingchao berkata, apa kamu bercanda, seorang master butuh waktu 1 atau 2 hari untuk melukis lukisan seperti itu, apakah ulang tahun kakek bisa ditunda? Qin Haodong berkata, tidak terlalu merepotkan, saya hanya butuh 5 hingga 8 menit untuk melukis lukisan seperti itu. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Guo Feng dan Qian Duoduo tahu bahwa Qin Haodong adalah seorang ahli, mereka terkejut dan membuka mulut mereka. Mereka tidak percaya apa yang dikatakannya benar. Bahkan seorang ahli kaligrafi dan seni lukis pun membutuhkan waktu 2 atau 3 jam untuk menggambar sebuah lukisan. Lin Xiaotian melirik Qin Haodong dengan penuh minat lalu melambaikan tangannya ke anggota keluarga di sebelahnya dan berkata, ambilkan pena dan tinta dari ruang kerjaku. Ia gemar melukis dan kaligrafi. Ia sering menggambar dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, ia memiliki berbagai macam peralatan untuk melukis di rumah. Tak lama kemudian, anggota keluarga itu mengambil kertas, pena, tinta, dan peralatan melukis lainnya dan menaruhnya di atas meja. Di bawah tatapan semua orang, Qin Haodong datang ke meja. Pertama, ia mengambil kuas tulis dari tempat pena dan melihatnya. Ia mengangguk puas. Kemudian ia mengambil pena dan menjepitnya di telapak tangan kirinya. Kedua kuas itu tertutup tinta pada saat yang bersamaan. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia ingin menggambar dengan 2 kuas sekaligus? Lin Pingchao berkata dengan nada meremehkan, jelas sekali dia seorang palu, dia tidak bisa melukis bahkan dengan menggunakan kuas, apalagi 2 kuas, bukankah itu sudah cukup memalukan? Qin Haodong sama sekali tidak menjawabnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, kedua tangannya mulai menggambar. Kedua kuas itu tampak hidup. Mereka terus berterbangan di kertas gambar di depannya, dan kertas kosong itu perlahan mulai dipenuhi tinta. Ini adalah skill menggambar kiri kanan. Meskipun Lin Xiaotian tidak dapat dibandingkan dengan seorang ahli dalam seni lukis dan kaligrafi, ia juga memiliki pencapaian yang cukup besar dan langsung mengenali metode Qin Haodong. Qian Duoduo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, apa itu keterampilan menggambar kiri kanan? Lin Xiaotian berkata, orang biasa menggambar lukisan dengan kuas, pertama-tama mereka membuat garis bentuk umum, lalu membuat gambar detail, ini sama seperti membangun rumah, pertama-tama kita membuat rangka, lalu membangunnya sedikit demi sedikit, namun, ada juga kekurangannya, meskipun fondasinya kokoh, kecepatannya tidak cukup cepat dalam hal itu. Guo Feng juga tahu sedikit tentang melukis. Dia mengangguk dan berkata, itu benar. Lin Xiaotian melanjutkan, untuk meningkatkan kecepatan melukis, beberapa ahli seni lukis dan kaligrafi telah menciptakan cara melukis ini. Sesuai dengan namanya, keterampilan menggambar kiri kanan adalah cara menggambar dengan kedua tangan secara bersamaan, dimulai dari kedua ujung kertas secara berurutan, tanpa kerangka konseptual, atau hiasan apapun, seluruh lukisan sepenuhnya ada di hati pelukis, karena kuas terus-menerus mendorong ke tengah, dan ketika keduanya bertemu, lukisan akan selesai. Dengan cara ini, efisiensi melukis dapat meningkat lebih dari 2 kali lipat, tetapi sangat sulit. Pertama-tama, seluruh gambar harus terlukis dengan jelas dalam pikiran pelukis. Kedua, pikiran harus terbagi menjadi 2 bagian, dan tidak boleh ada masalah. Terakhir, rona warna harus digunakan dengan sangat terampil, sehingga tidak akan terjadi kesalahan saat kedua sisi gambar dihubungkan.
Ini adalah cara melukis yang sangat cerdik, saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya, dan saya belum pernah melihat ahli seperti itu sebelumnya. Pada titik ini, Lin Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tampak luar biasa. Guo Feng berkata, saya pernah mendengar tentang ini, tetapi ketika seseorang menggunakan metode melukis ini, dia harus memiliki keyakinan penuh terhadap hasil lukisannya. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa pengalaman puluhan tahun dalam melukis dan kaligrafi. Lin Pingchao mendengarkan dengan wajah kosong. Dia tidak tahu apa-apa tentang cara melukis. Dia tidak menyadari bahwa Qin Haodong, yang baru saja dia ejek, menggunakan cara melukis yang begitu menakjubkan. Wajahnya sedikit bersemangat. Namun, dia masih tidak percaya bahwa Qin Haodong dapat menggambar lukisan Wu Daozi. Jika ada yang bisa menirunya, orang bijak dalam melukis bukanlah orang bijak dalam melukis. Guo Feng juga berkata, keterampilan menggambar kiri kanan sangat hebat, tetapi tidak peduli seberapa indah kedua sisi lukisan, tidak akan berguna jika tidak dapat terhubung dengan sempurna, sama halnya dengan membangun rumah, meskipun menggunakan teknologi yang luar biasa, tidak peduli seberapa kokoh bangunannya, akan sia-sia jika tidak dapat dibangun secara keseluruhan pada akhirnya. Setelah dijelaskan oleh kedua tuan, semua orang terfokus pada Qin Haodong, menantikan saat terakhirnya untuk menghubungkan kedua belah pihak. Teknik Qin Haodong sangat cepat. Kedua tangannya bergerak di atas kertas gambar seolah-olah dia tidak perlu berpikir. Setelah 3 atau 4 menit, lukisan di kedua sisi hampir selesai. Dapat dilihat bahwa kedua kuas mulai saling bertemu. Mata semua orang di sekitarnya menatap kedua tangan Qin Haodong, terutama Lin Pingchao. Pandangannya hampir jatuh pada kertas lukisan, berharap Qin Haodong akan membuat kesalahan. Namun akhirnya dia kecewa. Dua kuas Qin Haodong menyatu dengan sangat cerdik. Lukisan pemandangan teratai tersaji dengan sempurna di hadapan semua orang. Dan itu hanya 5 menit setelah dia membuang kuasnya. Hebat, benar-benar hebat, dalam waktu yang singkat, dia menggambar pemandangan teratai. Siapakah pemuda ini? Dia adalah seorang pelukis handal, apakah dia benar-benar menggambar lukisan itu tadi? Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin, sebagus apapun lukisan itu adalah lukisan baru, bagaimana mungkin lukisan itu bisa menjadi lukisan kuno? Di antara semua komentar orang-orang, Guo Feng dan Qian Duoduo mengambil lukisan pemandangan teratai yang baru saja dirobek, dan membandingkannya dengan yang baru. Setelah 5 menit, kedua pria itu mendongak lagi. Sempurna, sungguh sempurna, kata Qian Duoduo kepada Qin Haodong, saudara Qin, orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah Anda, saya benar-benar tidak tahu apa yang tidak dapat Anda lakukan, Anda hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menggambar lukisan pemandangan teratai, dan hasilnya persis sama dengan yang asli, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Guo Feng juga berkata, benar saja, lukisan itu sangat sempurna, tidak ada satupun cacat di dalamnya. Lin Pingchao menangis, meskipun dia menggambar dengan baik, itu bukanlah lukisan kuno, yang baru saja kubawa adalah karya asli Wu Daozi, kedua lukisan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Guo Feng menghela napas dan berkata, ya, Tuan Qin, meskipun keterampilan melukismu membuatku kagum, itu tidak dapat membuktikan bahwa lukisan sebelumnya adalah lukisanmu, kalau tidak, jarak tahun antara dua lembar kertas itu setidaknya 1000 tahun, selain itu, untuk warna tinta, lukisan yang baru saja dilukis sama sekali berbeda dari lukisan kuno. Qin Haodong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, masih ada satu prosedur terakhir yang harus dilakukan. Di dunia kultivasi, ia pernah menjadi pelukis, konselor, dan bahkan pengemis untuk mengolah pikirannya dan memainkan hidupnya. Oleh karena itu, ia sangat ahli dalam trik-trik ini. Terlebih lagi, metodenya dalam membuat lukisan menjadi tua jauh lebih luar biasa daripada orang biasa. Kaisar kayu hijau dapat mengendalikan semua benda dengan atribut kayu. Qin Haodong mengambil lukisan yang baru saja digambarnya di tangannya. Dia mengusapnya dari atas ke bawah dengan tangan kanannya. Kemudian dia menggunakan ki sejati kayu hijau di telapak tangannya untuk mengubah warna kertas dan warna tinta secara instan. 10 detik kemudian, seperti sulap, dia mengecat ulang lukisan di atas meja dan berkata kepada Guo Feng, Direktur Guo, tolong lihat lagi kali ini. Guo Feng berdiri di sana dengan bodoh. Lukisan pemandangan teratai di depannya sama persis dengan yang baru saja dirobek. Tidak ada perbedaan antara tingkat kertas lama dan warna tinta. Jika lukisan pemandangan teratai yang baru saja dirobek tidak ada di sini, dia akan mengira itu adalah mimpi. Setelah tenang, ia mengeluarkan kaca pembesar dan mengamatinya dengan saksama. Namun seiring berjalannya waktu, tangannya mulai bergetar perlahan. Dalam pengamatannya, lukisan ini berusia lebih dari 1000 tahun. Ia tidak dapat menemukan kekurangan dan celah apapun. Bab 163 Harta Karun Langka. Saat Guo Feng mengangkat kepalanya, Lin Pingchao berkata dengan bersemangat, Direktur Guo, cepat beritahu mereka bahwa lukisan ini palsu.
Guo Feng berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak bisa membantu Anda. Saya benar-benar tidak bisa melihat perbedaan antara kedua lukisan itu dengan kemampuan saya. Jika saya tidak melihat Tuan Qin menggambar lukisan itu sendiri, saya akan mengatakan bahwa ini adalah karya asli Wu Daoxi. Kegelisahan. Semua orang tidak tenang. Siapakah pemuda ini? Bahkan seorang ahli dalam penilaian barang antik seperti Guo Feng tidak dapat mengidentifikasi apakah lukisannya asli atau palsu. Kemampuan ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, ini juga membuktikan kepada orang-orang bahwa lukisan yang baru saja dibawa Lin Pingchao bukanlah karya asli Wu Daoxi, tetapi karya Qin Haodong. Qin Haodong mengambil lukisan barunya, pemandangan teratai, dan berkata kepada Lin Xiaotian, kakek, jika kamu menyukai lukisan ini, terimalah sebagai hadiah ulang tahunku untukmu. Lin Xiaotian berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menerimanya. Meskipun lukisan ini bukan buatan Wu Daoxi, lukisan ini sangat berarti bagiku. Pemuda itu masih muda dan menjanjikan. Masa depanmu tidak terbatas. Memang, meskipun lukisan ini digambar oleh Qin Haodong dalam waktu 5 menit, jika dilelang, lukisan ini pasti terjual lebih dari 10 juta yuan. Namun, lelaki tua itu tidak punya ide untuk menjualnya. Baru saja, dia yakin dengan keterampilan hebat Qin Haodong dan ingin meninggalkan lukisan itu sebagai kenang-kenangan. Lin Pingchao menggertakkan giginya di sampingnya. Apa yang sebenarnya terjadi? 2 hadiah ulang tahun dipersiapkan dengan cermat olehnya. Patung Buddha Giok dihancurkan oleh Qin Haodong saat dipamerkan. Sekarang lukisan tua seharga 20 juta yuan itu telah terbelah 2 dan berubah menjadi hadiah Qin Haodong. Qin Haodong benar-benar seorang pengganggu. Dia berkata dengan marah kepada Qin Haodong, sekalipun lukisan ini palsu, sebaiknya kamu persiapkan sendiri hadiah ulang tahun kakek, jangan pakai barangku. Qin Haodong tertawa dan berkata, semua orang menonton. Ini jelas gambar yang baru saja aku buat. Bagaimana ini bisa menjadi gambar kesukaanmu? Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu baru saja merobek lukisanku. Kamu harus menggantinya, terlepas apakah itu benar atau salah. Lin Pingchao menoleh ke Lin Momo dan berkata, sepupu, hari ini adalah ulang tahun kakek yang ke-80. Apakah kamu bahkan tidak menyiapkan hadiah ulang tahun? Kedua hadiah yang telah disiapkannya dibuang, dan dia berharap Lin Momo tidak akan mampu membawa sesuatu yang layak, sehingga dia bisa merasa lebih baik. Lin Momo keluar dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Tentu saja, sebagai seorang cucu, aku sudah menyiapkan hadiah. Kemudian, dia menatap Qin Haodong. Keluarkan hadiah untuk kakek. Cepat keluarkan. Saat itu, mata semua orang tertuju pada Qin Haodong. Semua orang sangat penasaran. Apa yang bisa dipersiapkan pemuda yang telah berhasil menghancurkan 2 hadiah Lin Pingchao ini untuk kakeknya? Bahkan Lin Xiaotian sendiri menatap Qin Haodong dengan mata membara. Pacar yang ditemukan cucunya benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan dan keterkejutan hari ini. Dia ingin melihat apakah dia masih bisa tampil mengejutkan orang-orang ini. Hadiahnya sudah siap. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia melambaikan tangannya kepada anak kecil yang duduk di sebelahnya dan berkata, Tang Tang, bawakan hadiah untuk kakek buyutmu. Aku datang, Papa. Si kecil menantikan momen ini. Setelah mendengar kata-kata Qin Haodong, dia bergegas menghampiri Lin Xiaotian dengan gembira sambil membawa nampan besar berisi kayu mahoni di tangannya. Nampan itu ditutupi kain merah besar, dan yang lainnya tidak tahu apa itu. Kakek buyut, ini hadiahnya. Anak kecil itu berteriak sambil berlari. Ini hadiah yang aku, Papa, dan Mama persiapkan untuk kakek buyut. Penampilannya yang menawan dan cantik mengundang gelak tawa dari para tamu yang hadir. Pada saat yang sama, semua orang penasaran dengan apa yang ada di balik kain merah itu. Lin Momo juga sangat penasaran dengan apa yang telah disiapkan Qin Haodong dan putrinya. Dia mengikuti anak kecil itu ke Lin Xiaotian dan membuka kain merah di atas nampan. Tiba-tiba, dia tercengang. Kakek buyut, Tang Tang mendoakanmu panjang umur. Lalu, dengan tangannya yang berdaging, si kecil mengangkat nampan itu dan mengirimkannya kepada Lin Xiaotian. Sekarang semua orang melihat benda itu di atas nampan. Setelah sedikit cemas, seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Mereka melihat ayam panggang berwarna keemasan di atas nampan mahoni. Ada apa? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengirim ayam panggang sebagai hadiah ulang tahun. Apa yang dilakukan pemuda ini? Hadiah itu tidak diberikan oleh pemuda itu sendiri. Apa kau tidak mendengarnya tadi? Hadiah itu juga diberikan oleh Lin Momo. Sungguh memalukan bagi seorang presiden untuk menyiapkan ayam panggang sebagai hadiah ulang tahun. Respons Lin Pingchao adalah yang paling dilebih-lebihkan. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Lin Momo, sepupuku, ini ulang tahun kakek yang ke-80. Lucu sekali mengirim ayam panggang seperti itu.
Bisakah kamu lebih pelit? Akhirnya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik. Dia tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia menoleh dan berkata kepada Qin Haodong, "Wah, apakah keluargamu memasak? Ini pertama kalinya aku melihat ayam panggang sebagai hadiah sejak aku berusia 20-an." Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan mengucapkan 3 kata, "Apakah kamu buta?" "Wah, siapa yang kau bicarakan?" Lin Ping berteriak dengan percaya diri, "Apakah aku salah? Semua orang bisa melihatnya. Apa ini kalau bukan ayam panggang?" Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kakek bisa memiliki cucu yang buta sepertimu sedangkan keluargamu adalah keluarga tua yang ahli dalam perhiasan?" Mendengar ucapannya, perhatian semua orang kembali tertuju pada nampan di tangan si kecil. Apakah itu berarti masih ada sesuatu di dalam ayam panggang ini? Sementara itu, wajah Qian Duoduo dan lelaki tua itu berubah, mereka memandang ayam panggang di atas nampan dengan penuh hormat. Namun Lin Pincao tidak menyadari hal itu dan terus berteriak, "Wah, jangan pura-pura jadi tuan. Apa kau pikir aku belum pernah melihat ayam panggang sebelumnya? Jangan berisik." Master Lin menatap Lin Pincao dengan tidak puas, lalu memegang ayam panggang di tangannya dengan ekspresi gembira dan bergumam, "Hebat, sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan." Lin Pincao tercengang. Kakeknya telah memakan semua jenis makanan lezat. Bagaimana dia bisa begitu terobsesi dengan ayam panggang? Qian Duoduo menatap ayam panggang itu dengan gembira dan berkata, "Tuan, bolehkah saya melihatnya?" "Tentu saja." Setelah Lin Xiaotian berkata demikian, dia dengan enggan menyerahkan ayam panggang di tangannya kepada Qian Duoduo. Qian Duoduo mengambilnya dan melihatnya berulang-ulang seolah-olah dia sedang menikmati harta karun yang langka. Banyak orang yang penasaran. Apa yang terjadi pada kedua orang ini? Apakah mereka tidak pernah makan ayam panggang? Setelah menikmatinya selama 2 menit, Qian Duoduo berkata dengan kagum di wajahnya, "Saya telah melihat banyak harta karun selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat batu giok kuning sebesar itu dengan kualitas tinggi. Tidak ada kotoran sama sekali. Selain itu, teknik ukirannya sangat menakjubkan. Saya tahu itu dari tangan seorang ahli bahkan ketika saya melihatnya pada pandangan pertama. Harta karun yang langka, ditambah dengan teknik ukir seorang maestro, ini benar-benar harta karun yang langka." Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan kembali ayam panggang itu ke dalam nampan di depan Lin Xiaotian dan berkata, "Tuan Lin, Anda sangat beruntung menemukan cucu menantu yang baik. Giok kuning." Lin Momo menjawab bahwa ayam panggang ini diukir dari batu giok kuning itu. Namun, teknik mengukir dan idenya benar-benar di luar imajinasi orang-orang. Tidak heran semua orang mengira itu hanya ayam panggang. Hanya Qian Duoduo dan kakek yang telah menghabiskan seluruh hidupnya berurusan dengan batu giok yang hampir tidak dapat mengenalinya. Pada saat ini, Qin Haodong memegang tangan Lin Momo dan menghampiri Lin Xiaotian dan berkata, "Kakek, kuning melambangkan kekayaan dan kehormatan. Giok kuning disebut sebagai giok emas dalam industri kami. Ayam melambangkan kemakmuran yang besar. Ayam giok kuning ini adalah hadiah ulang tahunmu yang ke-80 yang disiapkan oleh Momo dan aku. Kami berharap kamu selalu sehat dan kekayaan serta kehormatanmu akan abadi." Baru pada saat itulah para tamu mengerti bahwa itu bukanlah ayam panggang sungguhan, melainkan ayam giok kuning yang berharga. Banyak teman dan saudara Tuan Lin yang berkecimpung dalam bisnis batu giok. Tentu saja, mereka tahu nilai batu giok kuning itu. Dengan batu giok kuning yang begitu berharga dan ide yang begitu bagus, tidak heran Qian Duoduo mengatakan ini adalah harta yang langka. Ini benar-benar hadiah ulang tahun yang paling berharga. Ya Tuhan, berapa harganya untuk batu giok kuning sebesar itu? Saya sudah lama berkecimpung dalam bisnis giok, dan saya belum pernah melihat giok kuning sebesar itu sebelumnya. Saya rasa harganya akan mencapai 100 juta yuan. Ya Tuhan, siapakah pemuda ini? Dia benar-benar mengirim hadiah yang sangat mahal. Ini benar-benar hadiah untuk Tuan Lin untuk menunjukkan statusnya. Lin Pincao benar-benar tercengang. Dia hanya meloncat dan menertawakan Qin Haodong. Dia tidak menyadari bahwa dialah yang bodoh. Dia tidak menyadari bahwa ayam itu diukir dengan batu giok kuning. Sebagai generasi ketiga dari keluarga perhiasan, itu memalukan baginya. Saat ini, Tuan Lin sudah senang dan tersenyum. Ia berkata kepada Qin Haodong dan Lin Momo, "Ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima." "Terima kasih, pasangan muda." Terjadi keributan di bawah panggung. Ketika Tuan Lin mengatakan itu, dia menyetujui pernikahan Qin Haodong dan Lin Momo. Guo Feng menatap ayam giok itu cukup lama, lalu berkata kepada Qian Duoduo, "Kakak, berapa harga ayam giok ini?" "Lucu sekali. Aku ingin memilikinya jika sempat." Qian Duoduo menyeringai pahit dan berkata, "Kakak, kamu benar-benar banyak berpikir. Bagaimana kita bisa membeli harta karun yang langka seperti itu? Beruntung sekali kita bisa melihatnya."
Apa? Apakah kita tidak mampu membelinya? Guo Feng tampak terkejut. Sebagai seorang ahli di bidang barang antik, dia sangat kaya dengan aset setidaknya ratusan juta. Jadi dia tidak ragu untuk membeli sensor Xuande milik Qin Haodong dengan harga 30 juta yuan. Tanpa diduga, saat ini, Qian Duoduo mengatakan bahwa dia tidak mampu membeli ayam giok ini. Penonton pun menjadi penasaran. Mereka telah berspekulasi tentang nilai ayam giok ini. Jadi mereka menatap Qian Duoduo bersama-sama, berharap dia akan memberikan jawabannya. Qian Duoduo memegang ayam giok di tangannya dengan hati-hati lagi, lalu berkata, bahan ayam giok ini benar-benar giok kuning terbaik. Sangat indah, berminyak, dan tanpa cacat apapun. Nilai bahan baku ini seharusnya antara 200 juta hingga 300 juta yuan. Sekarang dengan ide yang bagus dan keterampilan mengukir yang luar biasa, ayam giok ini harganya setidaknya 400 juta yuan. Bisakah kamu membelinya, saudaraku? Dengan baik. Guo Feng langsung merasa malu. Jika dia menjual semua asetnya, dia mungkin punya 400 juta yuan. Namun untuk modal lancar, dia hanya punya kurang dari 100 juta yuan. Penonton kembali riuh. Hadiah ulang tahun senilai 400 juta yuan. Itu adalah hal yang besar. Saat semua orang tercengang, mereka mendengar teriakan gila Lin Pingchao, ini tidak adil, ini tidak adil. Bab 164 Persaingan yang adil. Lin Pingchao merasa kesal. Demi menyenangkan Lin Xiaotian dan mengubah pendapat lelaki tua itu tentangnya, dia menyiapkan dua hadiah ini. Namun, hadiah itu langsung dirusak oleh Qin Haodong. Menurut dugaannya, meskipun hadiah-hadiahnya tetap lengkap, nilainya kurang dari 1/10 dari ayam giok milik Lin Momo. Jika ini terjadi, dia mungkin memberi kesan yang lebih buruk pada Lin Xiaotian. Karena itu, dia berteriak curang. Lin Zigao buru-buru menarik Lin Pingchao kembali dan memarahi, hari ini adalah ulang tahun kakekmu yang ke-80, mengapa kamu begitu berisik, jangan bicara omong kosong. Lin Pingchao berteriak sekeras sebelumnya. Tidak adil, tidak adil. Suasana di ruangan itu hening, dan ekspresi Lin Xiaotian berubah serius. Dia menatap Lin Pingchao dan bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Lin Pingchao menjawab, dia adalah presiden grup dan bertanggung jawab atas segalanya, tentu saja, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, batu giok yang bagus, pemahat yang hebat, jika aku menjadi presiden, aku bisa menyiapkan hadiah yang jauh lebih baik untukmu, kakek. Wajah Lin Xiaotian tampak lebih lembut setelah mendengar kata-kata itu. Tidak masalah berapapun harga hadiahnya, yang penting adalah cintamu padaku, jadi, ini bukan tentang keadilan. Tidak seperti yang diharapkan orang lain, Lin Pingchao tidak berhenti mengejar masalah tersebut dan terus berkata, benar, kakek. Saya juga cucumu dan satu-satunya laki-laki di antara generasi ketiga, saya hanya setahun lebih muda dari sepupu tetapi berpendidikan dan hebat seperti dia, mengapa dia bisa menjadi ketua kelompok kita tetapi saya tidak bisa? Diam. Lin Xiaotian memukul meja dan berteriak dengan marah, kamu tidak punya tempat untuk membicarakan bisnis keluarga kita. Meskipun takut pada kakeknya, Lin Pingchao bertekad untuk mengungkapkan pendapatnya. Saya hanya ingin bersaing secara adil dengan kakek, untuk melihat siapa yang dapat melakukan yang terbaik untuk posisi tersebut. Lin Xiaotian hendak berteriak ketika seorang lelaki tua berusia 60-an menimpali, saudaraku, Pingchao benar, beberapa tahun yang lalu, dia terlalu muda untuk memimpin kelompok, tetapi sekarang, dia telah dewasa dan seharusnya diberi kesempatan yang adil. Pembicaranya adalah sepupu Lin Xiaotian, Lin Xiaofeng, anggota keluarga dekat yang punya suara dalam urusan keluarga. Seorang lelaki tua lain langsung setuju dengannya. Ya, benar Pingchao memang luar biasa di antara teman-temannya, kita harus memberinya kesempatan. Mengikuti kedua pria ini, banyak petinggi keluarga lainnya berdiri untuk membela Lin Pingchao, dan akhirnya, seorang pria tua berusia sekitar 80 tahun berdiri dengan terhuyung-huyung dan berkata, Xiaotian, Momo telah melakukan yang terbaik untuk kelompok ini. Tetapi dia adalah seorang gadis dan cepat atau lambat akan menjadi istri seseorang, namun, Pingchao adalah seorang pria, kita harus memberinya kesempatan. Orang tua ini, yang merupakan generasi terakhir dari keluarga senior, memiliki senioritas yang tinggi, oleh karena itu, Lin Xiaotian harus mendengarkannya. Pada saat itu, Lin Xiaotian menyadari Lin Pingchao merencanakan semua ini, jika tidak, tidak akan banyak orang yang menonjol di matanya. Lin Xiaotian terjebak dalam dilema. Sebagai kepala keluarga, ia harus memperlakukan semua orang dengan adil, jadi, jika ia tidak mendengarkan mereka yang membela Lin Pingchao, ia akan dianggap tiran dan tidak adil, tetapi, jika ia menuruti nasihat mereka, itu akan merusak martabatnya dan melakukan ketidakadilan terhadap Lin Momo, yang telah bekerja keras. Melihat Lin Xiaotian dalam kesulitan, Lin Momo melangkah maju dan berkata kepadanya, kakek, aku ingin bersaing dengan sepupu. Jika dia cukup mampu untuk pekerjaan itu, aku akan berhenti. Baiklah. Lin Xiaotian menghela napas.
Lin Momo cukup bijaksana dalam berkompromi, yang membantunya keluar dari dilema. Dia kemudian menoleh ke Lin Pingchao, bagaimana menurutmu jika kamu ingin bersaing dengan Momo? Lin Pingchao sangat gembira dengan persetujuan Lin Xiaotian. Apa yang telah dilakukannya bukanlah karena dorongan hati, melainkan sebuah rencana. Para senior telah dibujuk untuk mendukungnya, dan beberapa dari mereka bahkan telah mendapat hadiah berharga darinya. Melihat rencananya berhasil, Lin Pingchao menahan kegembiraannya dan menjawab, karena keluarga kita sebagian besar bergerak di bisnis batu giok, bagaimana kalau sepupu dan aku menjalankan toko yang menjual batu giok tanpa dukungan dari Lin's Group, dan siapapun yang menghasilkan lebih banyak uang akan terbukti lebih baik untuk pekerjaan itu. Mendengar kata-kata itu, Lin Xiaofeng menoleh ke lelaki tua itu, kedengarannya bagus, saudaraku. Jika mereka dapat mengelola toko dengan baik, mereka juga dapat mengelola kelompok kita dengan baik. Dia kemudian menoleh ke arah Lin Momo dan bertanya, Momo, apa yang kamu katakan? Lin Momo menjawab tanpa ragu-ragu. Dia sudah muak dengan pelecehan Lin Pingchao, jadi dia berharap Lin Pingchao akan mengurungkan niatnya setelah kompetisi, tetapi jika Lin Pingchao akhirnya menang, dia akan keluar dari grup. Baiklah, mari kita lakukan saja, tetapi, agar adil, kita harus merinci aturannya, kata Lin Xiaotian setelah mempertimbangkan, kita baru saja mendirikan toko di kota dan belum membukanya. Aku akan membiarkan kalian berdua mengoperasikannya untuk kompetisi. Masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas separuhnya, kalian bisa menjalankan bisnis giok kalian sendiri di sana, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, siapapun yang menghasilkan lebih banyak uang dalam periode itu akan menang. Setelah Anda kembali hari ini, Anda dapat memulai persiapan, dan kompetisi dimulai 3 hari kemudian. Lin Xiaofeng mengangguk dan berkata, kedengarannya adil, tetapi jika terjadi perselisihan, kita memerlukan wasit untuk mengawasi kasir. Sebenarnya, Lin Xiaofeng ingin menjadi wasitnya sendiri, tetapi Lin Xiaotian telah melihat niatnya dan tahu bahwa Lin Xiaofeng ada di pihak Lin Pingchao, jadi dia mengatakan solusinya, gampang, kita hanya membuat satu kasir untuk semua barang di toko, Zigao dan Ziyuan akan mengawasi kasir bersama-sama, dengan cara ini, semuanya akan berjalan dengan baik. Itu memang ide yang cerdas karena meskipun Lin Ziyuan dan Lin Zigao adalah saudara-saudara, mereka lebih menyayangi anak-anak mereka sendiri dan akan saling mengawasi. Dengan demikian, tidak ada yang bisa memalsukan catatan tersebut. Namun, Lin Ziyuan mengungkapkan kekhawatirannya. Itu bagus, tetapi masalahnya adalah bagaimana kita dapat mencegah mereka membeli barang dengan uang mereka sendiri. Jika itu terjadi, itu akan menjadi persaingan tentang uang, bukan bakat mereka dalam berjualan. Jantung Lin Pingchao berdebar kencang karena ia berencana menggunakan uangnya sendiri untuk memenangkan persaingan jika ia gagal menjual lebih banyak barang daripada Lin Momo. Namun, ia tidak menyangka Lin Ziyuan membahas masalah ini terlebih dahulu. Lin Xiaotian menjawab setelah berpikir sejenak, gampang, semua uang yang mereka hasilkan hari itu akan diserahkan ke kelompok, jadi, saya senang melihat apakah mereka ingin memberikan sumbangan. Semakin tua, semakin bijak. Meskipun solusinya tidak dapat memastikan persaingan yang benar-benar adil, solusi itu mencegah penipuan dalam beberapa hal. Lagi pula, tidak ada yang mau memberikan uang mereka kepada kelompok itu tanpa imbalan. Berbicara tentang ini, Lin Xiaotian menoleh ke Lin Momo dan Lin Pingchao, apa yang kalian katakan? Lin Pingchao telah berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan, jadi dia langsung setuju. Itu tidak masalah bagiku. Lin Momo juga menjawab, seperti yang kamu sarankan, kakek. Setelah insiden kecil itu, pesta tetap berlanjut. Lin Momo dan Qin Haodong kembali ke Villa Lin pada sore hari setelah pesta selesai. Ketika mereka memasuki rumah, Tang Tang segera menunggangi Damao dan pergi keluar untuk bersenang-senang. Lin Ziyuan berkata kepada Lin Momo, Momo, kamu bisa saja menolak permintaan mereka, kakek tidak akan memaksamu. Saya tahu kakek tidak akan memaksa saya, tetapi orang-orang selalu mengatakan bahwa saya bergantung padanya untuk menjadi presiden. Saya ingin membuktikan bahwa mereka salah. Lagi pula, Lin Pingchao telah menyusahkanku berkali-kali akhir-akhir ini, aku ingin dia melepaskan niatnya selamanya setelah ini. Tapi, bagaimana kalau kamu kalah darinya, tanya Lin Ziyuan. Saya akan keluar dari grup, saya benar-benar lelah menjadi presiden. Selama kau mau, aku akan berada di pihakmu apapun yang kau lakukan. Setelah mengatakan ini, Lin Ziyuan naik ke atas, meninggalkan Qin Haodong dan Lin Momo sendirian di kamar. Melihat calon ayah mertuanya pergi, Qin Haodong memegang tangan Lin Momo dan bertanya, Momo, apa pendapatmu tentang penampilanku hari ini? Bagus sekali, hadiah yang kamu persiapkan untuk kakek benar-benar hebat, aku sangat menghargainya. Lin Momo mencium pipi Qin Haodong dan berkata, sebagai hadiah. Dia kemudian melanjutkan, kamu benar-benar membuat Lin Pingchao frustrasi, melihat hadiah yang dia beli dengan menghabiskan 30 juta yuan berubah menjadi puing-puing, dia hampir gila.
Dia pantas mendapatkannya karena dia selalu ingin mencuri perhatianmu. Aku tidak mengizinkan siapapun berbuat salah padamu, kata Qin Haodong. Ngomong-ngomong, dia benar-benar licik, dia marah saat itu, tetapi tidak marah. Apa yang terjadi kemudian adalah jebakan. Lin Momo bertanya dengan heran, jadi, dia bilang dia ingin bersaing denganku dengan sengaja, bukan karena dorongan hati. Tidak, tentu saja. Kalau tidak, tidak akan banyak orang yang mendukungnya. Mereka adalah pelobinya. Lin Momo masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Benarkah, jika itu adalah rencana, mengapa dia memeras otaknya untuk menyiapkan hadiah untuk kakek? Dia bisa saja mengusulkan kompetisi secara langsung. Kamu menggunakan bakatmu dalam berbisnis, tetapi dia menggunakan bakatnya untuk berkomplot melawan keluarganya. Dia mencoba segala cara untuk menggantikanmu dalam kelompok itu. Qin Haodong melanjutkan, jika tebakanku benar, dia punya dua rencana. Yang pertama adalah menyenangkan kakek dengan hadiah-hadiah itu sehingga kakek akan senang mengangkatnya menjadi presiden. Yang terburuk adalah memaksa kakek di depan semua keluarga untuk menyetujui persaingannya denganmu. Dan karena aku, rencana pertamanya gagal, jadi dia memilih yang lebih buruk. Lin Momo terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Seperti yang dikatakan Qin Haodong, dia cukup pintar untuk mengetahui rencana itu, tetapi karena Lin Pingchao adalah keluarganya, dia tidak menganggapnya seperti itu. Qin Haodong terus bertanya, apakah kamu ingin menang atau kalah darinya? Bab 165 Pria di Balik Wanita Sukses. Lin Momo menjawab, tentu saja, saya ingin menang, saya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Lin Pingchao harus benar-benar siap untuk mengusulkan kompetisi, jadi, kami harus mempersiapkannya dengan baik karena kami ingin menang, kata Qin Haodong. Saya telah memenangkan puluhan kompetisi komersial setelah saya mengambil alih perusahaan. Saya akan menang kali ini juga, kata Lin Momo. Kau pikir itu terlalu mudah, berbeda dengan yang kau alami. Lin Pingchao adalah orang yang licik, dia pasti telah menyiapkan banyak rencana jahat untuk melawan kita. Benarkah? Tapi kakek mengawasi kita. Aduh. Qin Haodong menghela napas, kau kehilangan akal sehatmu jika menyangkut keluargamu. Bagaimana dengan ini, kau urus tata letaknya, dan serahkan urusan lainnya padaku. Lin Momo menjawab, baiklah, terima kasih. Qin Haodong tersenyum. Sama sekali tidak, ini yang seharusnya kulakukan. Seorang pria hebat pernah berkata bahwa di balik setiap wanita sukses, ada seorang pria, aku akan membiarkan siapapun yang bersalah padamu membayarnya. Setelah mengatur pekerjaan, Qin Haodong berangkat ke rumah Su Haichuan. Meskipun ia memiliki banyak bahan giok berkualitas tinggi, ia membutuhkan pemahat yang baik untuk menghasilkan lebih banyak uang dalam satu hari. Dibutuhkan keterampilan untuk membuat sebuah karya besar, dan seorang pemahat hebat dapat meningkatkan kualitas batu giok dan bahkan menggandakan harganya. Kalau saja tidak diukir dengan sangat ahli, ayam giok kuning yang diberikan pada Lin Xiaotian sebagai hadiah itu hanya akan bernilai 200 juta yuan. Akan tetapi, setelah Su Haichuan mengukirnya, Qian Duoduo memperkirakan harganya menjadi 400 juta yuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pekerjaan mengukir pada sebuah batu giok. Ketika Qin Haodong tiba di rumah Su Haichuan, keluarganya dengan hangat menyambutnya. Dr. Qin, apakah Anda menyukai ayam giok yang saya buat untuk Anda? Tanya Su Haichuan. Ya, sangat. Qin Haodong memuji Su Haichuan atas keterampilannya dan terus berkata, Tuan Su, saya datang ke sini untuk meminta bantuan Anda hari ini. Su Haichuan menjawab, Anda telah menyelamatkan hidup kami, Dr. Qin, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Qin Haodong menceritakan kepadanya seluruh hal tentang persaingan antara Lin Pingchao dan Lin Momo dan berkata, kita tidak bisa meminta bantuan dari keluarga Lin kali ini, jadi, aku butuh bantuanmu, Tuan Su, untuk membuat bahan-bahan giok yang kumiliki menjadi barang. Tidak masalah, gampang. Berbicara tentang mengukir batu giok, Su Haichuan langsung berjanji pada Qin Haodong. Qin Haodong tidak terkejut Su Haichuan akan membantunya. Apakah 3 hari terlalu singkat bagimu? Apakah kamu butuh asisten? Kami butuh lebih dari 1 atau 2 produk untuk menjalankan bisnis ini. Tidak, 3 anggota keluargaku sudah cukup. Melihat Qin Haodong bingung dengan perkataannya, Su Haichuan menjelaskan, putraku, Su Xiaolong, telah mempelajari semua keterampilanku, dia sama hebatnya denganku, dan lebih energi daripada aku. Sebenarnya, anak saya telah mengerjakan setengah dari pekerjaan membuat ayam giok kuning, saya mengerjakannya di siang hari, dan dia mengerjakannya di malam hari. Orang lain tidak dapat menemukan perbedaan di antara keduanya jika saya tidak memberi tahu mereka. Dan istriku telah bersamaku selama bertahun-tahun, dia bisa melakukan beberapa pekerjaan asisten meskipun tidak pandai mengukir. Qin Haodong menjawab, bagus tapi kamu butuh waktu 3 hari untuk membuat ayam giok. Aku tidak bisa hanya memiliki satu barang bagus di tokoku 3 hari kemudian, tidak peduli betapa berharganya barang itu. Su Haichuan menggelengkan kepalanya dan menjawab,
ceritanya benar-benar berbeda, ayam giok adalah hal paling cemerlang yang pernah saya buat, yang terbaik dari yang terbaik, jadi, saya menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya, beri saya beberapa jam, saya bisa membuatkan Anda produk giok yang biasanya bagus. Dan dengan bantuan Xiaolong, aku bisa membuat sekitar selusin dalam 3 hari. Kualitas lebih penting daripada kuantitas, batu giok adalah barang mewah, selusin seharusnya sudah cukup. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, terima kasih banyak, Master Su. Untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka, Qin Haodong memberi mereka 3 pil peningkat fisik dan menyuruh mereka meminum masing-masing 1. Setelah meminum pil tersebut, Su Haichuan dan keluarganya menjadi sangat bersemangat. Tanpa tidur, mereka menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk mengukir batu giok kecuali untuk makan beberapa makanan. Sementara itu, Qin Haodong sibuk menggambar mantra, seperti mantra pembersih pikiran, mantra pengusir setan, mantra pemelihara jiwa pada produk jadi. Meskipun mantra-mantra itu adalah sihir terendah di dunia kultivasi, mantra-mantra itu membantu manusia normal. Jika pekerjaan Su Haichuan dapat melipat gandakan nilai batu giok, mantra Qin Haodong akan meningkatkan nilainya 10 kali lipat. Di keluarga Lin Zigao, dia duduk bersama Zhang Xiuying dan Lin Pingchao. Anakku, bukankah kau bertindak gegabah dengan mengusulkan kompetisi itu kepada Lin Momo hari ini, kata Zhang Xiuying. Ceroboh. Lin Pingchao mencibir dan melanjutkan, sama sekali tidak, itu bagian dari rencanaku, jika aku tidak memaksa kakek untuk menyudutkannya, dia tidak akan pernah memberiku kesempatan. Sekarang, semua anggota keluarga sudah mendengar kata-katanya. Jadi, selama aku mengalahkan Lin Momo 3 hari kemudian, kakek harus menepati kata-katanya. Saat itu, aku akan menjadi ketua kelompok. Lin Zigao menimpali, tapi kamu juga menyinggung kakekmu dengan itu. Ekspresi Lin Pingchao berubah, dan dia berkata dengan nada hampir gila, dia memaksaku. Dia sendiri yang harus disalahkan. Dia sudah tua dan tolol, aku satu-satunya pria di generasi ketiga, aku juga berkuasa, mengapa dia membiarkan Lin Momo, wanita sialan itu, mengambil alih bisnis, jika aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak akan pernah bisa memanfaatkannya lagi. Nak, kau benar, ibu ada di pihakmu. Setelah mengatakan ini, Zhang Xiuying melanjutkan dengan khawatir, tapi, jika kau kalah dari Lin Momo kali ini, kau akan kehilangan kesempatan selamanya. Saya harus melakukannya, karena kehabisan kesabaran, saya harus mengambil risiko, kata Lin Pingchao, saya sudah sepenuhnya siap saat itu, saya menyuap orang-orang tua itu agar tampil di depan saya di pesta. Meskipun kakekmu telah setuju kalian berdua untuk bertanding, bisakah kau mengalahkan Lin Momo pada akhirnya? Dia telah memimpin kelompok itu selama bertahun-tahun. Lin Pingchao menjawab dengan wajah bangga, tentu saja aku bisa, aku sama hebatnya dengan dia, terlebih lagi, aku sudah lama mempersiapkan diri untuk hari ini, dia bukan tandinganku. Zhang Xiuying bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan untuk itu, beritahu ibu, agar aku bisa tenang. Lin Pingchao menjawab, untuk kompetisi ini, saya telah melakukan 3 hal, pertama-tama, saya telah membeli sejumlah besar bahan giok dari Jadegang di Myanmar dan mengolahnya dengan beberapa pemahat yang sangat ahli, karena kami berdua tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari kelompok ini, saya akan memenangkan Lin Momo terlepas dari kualitas atau kuantitas barangnya. Zhang Xiuying mengangguk. Keuntungan yang luar biasa, sudah terlambat bagi Lin Momo untuk mempersiapkan semuanya dalam 3 hari sebelum kompetisi. Yang lebih buruk, Jadegang telah menghentikan pasokan bahan untuk mereka, saya khawatir dia tidak bisa mendapatkan sepotong batu giok pun sekarang. Lin Pingchao tampak puas setelah mendengar kata-kata itu. Dia terus berkata, kedua, aku sudah memikirkan beberapa metode yang bagus untuk penjualan. Saat itu, dia tidak bisa menjual apapun. Terakhir, yang juga paling penting, aku akan menyiapkan banyak uang untuk itu, untuk berjaga-jaga, jika dia menghasilkan lebih banyak uang daripada aku hari itu, kita bisa menggunakan uang kita sendiri untuk memenangkannya. Apa kau gila, nak? Lin Zigao terkejut mendengar kata-kata itu. Apa kau tidak mendengar kakekmu mengatakan semua uang yang kau hasilkan dalam kompetisi akan diserahkan kepada kelompok, kita akan kehilangan semua uang kita karenanya. Ayah, kita tidak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telur, anggap saja ini sebagai investasi, saat aku menjadi presiden, kita bisa mengambilnya kembali dengan lambaian tanganku. Pingchao benar, ketika dia menjadi presiden, semua uang perusahaan akan menjadi milik kita, kata Zhang Xiuying kepada Lin Zigao, keluarkan semua tabungan pribadimu untuk anakmu. Lin Pingchao juga membujuk. Ayah, tolong pinjamkan tabunganmu kepadaku, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat saat aku menjadi presiden. Lin Zigao mengeluarkan kartu bank. Nak, uangku juga milikmu, tapi totalnya aku hanya punya 10 juta yuan. Zhang Xiuying marah ketika mendengar kata-kata itu. Apa, jumlahnya terlalu sedikit, kemana kamu menghabiskan uangmu, apakah kamu memberikannya kepada para pelacur itu?
Lin Zigao merasa malu. Begitu banyak acara sosial yang telah menghabiskan banyak biaya, terlebih lagi, beberapa hari yang lalu, saya menghabiskan 10 juta yuan untuk membeli pil dari Qin Haodong, hanya ini yang saya miliki sekarang. Meskipun dia bisa mendapatkan bonus dari grup Lin tiap tahun, dia menghabiskan uangnya seperti air di tempat hiburan. Jadi, 10 juta sudah terlalu banyak untuk apa yang bisa dia tabung. Zhang Xiuying mengumpat. Dasar bajingan tua, apa kau gila menghabiskan 10 juta untuk membeli pil? Jangan berdebat lagi, Bu, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Lin Pingchao menghibur Zhang Xiuying. Berapa banyak uang yang ibu punya? Tidak banyak juga. Zhang Xiuying tampak malu. Dia mengeluarkan kartu bank dan berkata, ada sekitar 15 juta yuan di dalamnya. Sebagai istri majikan kedua keluarga Lin, dia sangat boros, menghabiskan seluruh waktunya di klub wanita dan semua uangnya di Moneyboy. Akibatnya, dia juga tidak punya banyak tabungan. Lin Pingchao kesal melihat kartu banknya. Dia tidak menabung sama sekali, jadi, dia hanya punya sekitar 20 juta yuan. Jika ditotal, jumlahnya hanya 50 juta. Bagi pria normal, itu adalah angka yang besar, tetapi bagi Lin Pingchao, itu jauh dari cukup untuk mengalahkan Lin Momo. Uang ini tidak cukup, kan? Lin Zigao bertanya pada Lin Pingchao dengan nada bersalah. Baiklah, serahkan saja padaku, aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Lin Pingchao melambaikan tangannya dengan kesal dan kembali ke kamarnya. Dia berputar mengelilingi kamarnya, kedua tangan di belakang punggungnya, dan akhirnya dia memutar nomor telepon. Halo, Tuan Ma, saya tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan, saya butuh lebih banyak uang. Pria yang diteleponnya itu tidak lain adalah Feng Tianda, yang telah menghilang selama berhari-hari. Saat itu, Feng Tianda sedang membicarakan suatu hal dengan seorang pria yang tampak seperti pembantu rumah tangga. Mendengar perkataan Lin Pingchao, dia berkata dengan penuh minat, berapa banyak yang kamu butuhkan?